Pancuran pertama adalah tirta bepergian jauh, pancuran kedua adalah tirta penyakit kulit, pancuran ketiga adalah tirta ketenangan jiwa, pancuran keempat adalah tirta sakit rematik. Kelompok kedua adalah tirta menghilangkan kutukan yang terdiri dari 2 pancuran. Kelompok ketiga adalah tirta untuk penyakit berat dan upacara di rumah. Kelompok pancuran ini terdiri dari 6 pancuran untuk mengobati penyakit. Selamat malam saudaraku, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Malam ini kita bahas maksud dan tujuan daripada ritual melukat yang sudah ada dari zaman dahulu di Bali. Di samping itu agar tahu juga di mana tempat melukat yang terbaik secara spiritual yang ada di Bali dan tempat melukat yang sudah biasa dikunjungi sekarang ini. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi saudaraku yang belum subscribe channel ini silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini untuk mengikuti video-video baru dari kami dan perkembangan channel ini. Upacara melukat yang sudah ada dari zaman dahulu di Bali merupakan ritual untuk menyucikan atau membersihkan diri dengan air suci untuk memperoleh kebaikan dan menjauhkan dari unsur-unsur negatif seperti mimpi buruk, penyakit, rasa resah, dan hal-hal negatif lainnya. Kata melukat berasal dari bahasa Kawi yang mana kata melukat sendiri berasal dari kata sulukat, su artinya baik dan lukat yang berarti penyucian. Melukat adalah upacara atau ritual yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan pikiran dalam diri manusia. Tradisi ini dilakukan untuk membersihkan kekacauan simpul-simpul energi-energi negatif dari dalam diri manusia dengan bantuan dari alam semesta. Dengan penyucian lapisan-lapisan di tubuh manusia dibersihkan agar lebih seimbang, pikiran pun akan lebih terang, penuh ketabahan, damai, jauh dari rasa marah dan welas asih. Ritual melukat ini dipercaya bisa memberikan manfaat positif jika dilakukan dengan benar dan secara rutin dan tekun dilaksanakan. Biasanya melukat dilaksanakan pada hari raya tertentu terutama di setiap bulan purnama, bulan tilem atau bulan mati, dan di hari Kajeng Kliwon. Menurut pandangan spiritual mengatakan bahwa daerah Tampak Siring merupakan sebagai pusat spiritual dan sebagai sumber kehidupan. Yang dimaksud sebagai sumber kehidupan adalah tirta empul. Jadi kalau ingin melukat secara alami yaitu pembersihan jiwa dan pikiran melalui alam semesta paling bagus di tirta empul Tampak Siring. Tirta empul atau air suci ini memang bersumber dari mata air dalam tanah yang berada di dalam pura dan sudah dipakai untuk melukat dan upacara-upacara keagamaan sejak abad ke-10. Dikisahkan dalam lontar Yusana Bali bahwa tirta empul atau tirta ri air hampul diciptakan oleh Batara Indra ketika ia sedang berperang dengan Raja Mayanadenawa dari Bedahulu. Raja tersebut diceritakan amat sakti dan memiliki kemampuan dapat menghilang. Karena kesaktiannya tersebut Mayanadenawa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk alasan itulah kemudian Batara Indra memeranginya. Pada sebuah pertempuran yang terjadi di sebuah daerah, Mayanadenawa dan pasukannya terdesak dan kemudian mereka berjalan dengan telapak kaki miring. Maka dari itu daerah tempat pertempuran tersebut kemudian dinamakan Tampak Siring. Dalam keadaan terdesak, Mayanadenawa menciptakan sebuah mata air beracun untuk menghancurkan pasukan Batara Indra. Ternyata taktiknya berhasil, karena kelelahan akibat berperang terus-menerus, akhirnya banyak pasukan Batara Indra yang meminum air beracun. Tak sedikit pasukan Batara Indra yang keracunan akibat meminum air beracun tersebut. Untuk menangani masalah tersebut, maka Batara Indra menancapkan senjata yang berbentuk umbul-umbul ke tanah.
Seketika itu muncul mata air yang mengampul ke atas dari bekas tusukan senjata sang Raja Kahyangan tersebut. Setelah meminum mata air itu, pasukan Batara Indra dapat sembuh seperti sedia kala. Berabad-abad kemudian mata air tersebut ditata dan disempurnakan menjadi sebuah taman air oleh Raja Indrajaya Sigawarmadewa pada tahun 882 Caka dan diberi nama Tirta Ri Air Hampul atau Tirta Empul, yang berarti patirtaan yang mengepul. Patirtaannya yang memiliki kekuatan magis dan berkhasiat ini terbagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Patirtaan yang ada di Tirta Empul tidak hanya berfungsi sebagai penyembuh penyakit yang bersifat keduniawian, tetapi juga melingkupi aspek religius sebagai media penyucian diri, ruwatan, atau dalam bahasa Bali disebut ngelukat. Di Bali air suci Tirta Empul dianggap nilai kesuciannya setara dengan air sungai Gangga di India. Air suci Tirta Empul juga seringkali dipakai untuk upacara-upacara keagamaan umat Hindu dan termasuk upacara kematian. Seperti halnya cerita putaran Mandaragiri, ketika air laut diaduk maka keluarlah bermacam hasilnya. Demikian pula mata air Tirta Empul menghasilkan bermacam tirta yang keluar dari masing-masing pancuran. Bagi mereka yang mendambakan pengobatan kehidupan yang harmonis dan memperbaiki kehidupan, ada pancuran yang ada di Tirta Empul khusus yang berguna secara langsung dalam kehidupan umat manusia. Pancuran-pancuran tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tirta pembersihan, terdiri dari 14 pancuran yang berfungsi untuk menghilangkan kesedihan akibat kemiskinan dan penyakit, menghilangkan permusuhan dan mohon rejeki, dan tirta untuk pembersihan jenazah. Pancuran pertama adalah tirta bepergian jauh. Pancuran kedua adalah tirta penyakit kulit. Pancuran ketiga adalah tirta ketenangan jiwa. Pancuran keempat adalah tirta sakit rematik. Pancuran kelima adalah tirta sakit gigi. Pancuran keenam adalah tirta sakit tulang. Pancuran ketujuh adalah tirta asmara. Pancuran kedelapan adalah tirta ketenangan emosi. Pancuran ke-9 adalah tirta penyakit saluran nafas. Pancuran ke-10 adalah tirta rambut. Pancuran ke-11 adalah tirta pengentas pertama atau tirta pebersihan. Pancuran ke-12 adalah tirta pengentas. Pancuran ke-13 adalah tirta merta atau tirta rejeki. Pancuran ke-14 adalah tirta sudamala. Kelompok kedua adalah tirta menghilangkan kutukan yang terdiri dari 2 pancuran untuk menghilangkan kutukan dari orang tua leluhur dan para dewa. Terdiri dari 2 pancoran, yaitu pancoran pertama adalah tirta pelebur kutukan, pancoran kedua adalah tirta pelebur sumpah atau cor. Kelompok ketiga adalah tirta untuk penyakit berat dan upacara di rumah. Kelompok pancuran ini terdiri dari 6 pancuran untuk mengobati penyakit yang berat dan untuk upacara di rumah. Pancuran pertama adalah tirta gering, pancuran kedua adalah tirta leteh, pancuran ketiga adalah tirta penyakit berat, pancuran keempat adalah tirta pengulapan, pancuran kelima adalah tirta pengentek beras, pancuran keenam adalah tirta kesejahteraan keluarga. Khasiat dari pancuran yang ada seperti diuraikan sebelumnya itu berdasarkan petunjuk yang dilihat di Pura Tirta Empul. Selain itu juga dari apa yang telah dibuktikan oleh masyarakat Bali yang telah melakukan penyucian diri di sana, bahwa dari tiap pancuran memiliki khasiat tersendiri.
Pengetahuan ini bukanlah pengetahuan duniawi yang dapat diperdebatkan dari segala aspek ilmiah, tetapi lebih sebagai pengetahuan rohani yang bersifat absolut. Namun kita sebagai manusia memiliki akal budi, tentu kita dapat menilai kebenaran pengetahuan rohani dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya berupa kesaksian. Ada nilai-nilai lain yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu kepercayaan dan ketulusan hati dalam memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain kepatuhan dalam melukat atau menyucikan diri. Bagi saudaraku yang ingin melukat menyucikan jiwa dan pikiran Anda secara alami, yang terbaik adalah di Pura Tirta Empul. Ada tempat lain yang baik juga untuk melukat secara alami adalah di pantai dan di campuhan atau pertemuan dua sungai atau pertemuan antara sungai dan laut. Sekarang banyak juga tempat untuk melukat seperti di Beji dan di tempat-tempat yang ada sumber airnya. Terima kasih telah menonton video kami. Ikuti terus channel ini yang mengulas spiritual dan meditasi. Namaste, Rahayu, Rahayu, salam damai.